Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan ibadah puasa pada hari ini berjalan dengan lancar. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, sahabat-sahabat sekalian, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita sebagai umatnya pasti mengandung hikmah dan tujuan tertentu. Mengapa perintah itu disampaikan kepada kita? Termasuk ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu tujuannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat para nabi, para rasul, sahabat, dan orang-orang yang soleh, sifat tersebut adalah memiliki sifat sabar, yaitu orang yang bisa menahan diri dari keinginan dan hawa nafsu yang senantiasa berbisik dalam hatinya. Sahabat-sahabat sekalian, kesabaran kita di bulan Ramadan ini betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan Ramadan tahun ini. Bahkan sebelum masuk bulan Ramadan, kita sudah harus bersabar menerima semua ujian, cobaan yang ada pada saat ini. Sebelum Ramadan, sekolah-sekolah sudah diliburkan. Kantor-kantor pun sebagian libur dan menuntut karyawannya untuk kerja dalam rumah. Bahkan tidak sedikit saudara-saudara kita yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Orang-orang yang berusaha pun yang biasanya di bulan Ramadan ini meraup rezeki yang banyak, tetapi harus gigit jari karena tidak ada yang membeli, tidak bisa memasarkan produknya. Begitupun para orang tua harus sabar dalam mendidik anak-anaknya di rumah, karena anak-anak tidak lagi bersekolah, dibimbing oleh gurunya. Tetapi orang tualah yang betul-betul mengawasi anak-anaknya, mengawasi pekerjaannya, mendidik anak-anaknya. Tentu di sini memerlukan kesabaran. Kata-kata sabar itu sangat mudah untuk diucapkan, tetapi ternyata pada prakteknya begitu sulit untuk diamalkan. Sahabat-sahabat sekalian, kesabaran itu tidak hanya diperlukan dalam kehidupan kita yang nyata atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pun harus sabar dan menahan diri dalam dunia yang maya. Dengan kata lain, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Di antaranya kita jangan berkomentar hal-hal yang negatif kepada orang lain. Jangan sembarangan menge-share berita yang kita belum tentu tahu kebenarannya. Dan juga ini yang sangat memprihatinkan adalah demi sebuah konten, kadang-kadang orang mempermainkan agama, melecehkan orang lain, mengerjai orang lain, yang akibatnya dirasakan sangat sakit sekali oleh orang tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar dalam bermedia sosial, sehingga apa yang kita posting dalam medsos kita dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Sahabat-sahabat sekalian,
selama kita masih ada di dunia ini, diberi napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian dan cobaan akan senantiasa menghampiri kita. Disitulah kita harus senantiasa memiliki sifat sabar. Orang yang sabar adalah seperti batu karang di lautan. Walaupun diterjang ombak dan badai, dia akan tetap berdiri kokoh. Namun sabar di sini bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Kita tetap memperbaiki diri, berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Ingatlah sahabat-sahabat sekalian, sabar adalah ilmu yang sangat tinggi. Belajarnya terus-menerus sepanjang hidup kita, dan ujiannya selalu datang tiba-tiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang sabar, khususnya dalam menjalankan ibadah Ramadan ini kita dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.